Momentum. Dia bisa begitu, kok nggak bisa? Enggak. Itu umur berapa Yude? Niko? 27? Saya umur 35, malu dong. Benar nggak? Ya nggak? Benar nggak? Apa kelebihannya dia? Kalau lihat kelebihannya apa Pak? No? Spiritnya. Spiritnya Pak. Dan ini ya, kalau orang menang, spirit pemenangnya keluar Pak. Itu yang you cari di sini Pak. Jadi teman-teman yang belum menutup 1 minggu kemarin, datang rajin-rajin di M3 untuk ngambil spirit pemenangnya Pak. Ya enggak? Yang pemenang ini feelingnya tinggi Pak, feelingnya jadi ya enggak? Dia bisa gini-gini nasabah loh. Bener nggak? Kalau yang nggak menang, berani nggak gini-gini nasabah? Berani nggak? Mengapa nggak berani? Takut nggak closing. The point adalah ketakutan nggak closing. Itu dia. Udah minder duluan. Pokoknya gua gadain kepala gua dah. Ya nggak? Tapi kalau orang merasa closing, dia berani. Gua udah menang kok. Ya, that's the spirit, the winning spirit yang harus punya. Ya, itu yang harus punya Pak. Spirit pemenang ini bukan hanya you dapatkan waktu closing loh, enggak. Bukan hanya tekan SP aja, enggak. Begitu you mau perintah dia, you menang. Tangkap ya? Jangan bilang, oh Pak closing itu baru menang. Apa yang you perintahkan nasabah, dia mau menang, you udah menang. Tangkap ya? Tangkap ya? Kalau tadinya dia nggak mau terima you, dia terima you bisa ngomong, wah, mangut-mangut, you udah menang. You udah menang. Ya, menang itu, the winning itu bukan ujung-ujungnya, bukan langsung closingnya, enggak. Dia mau dengar you ngomong, ya enggak. Dia oh iya begini-begini sampai gua mau beli tapi nggak punya duit, you udah menang betul. Menang. Yang belum you bisa, bagaimana memutar otak nasabah dari nggak punya duit menjadi duit. Ya kita kenal handle objection. Dan itu baru you dapat kalau you rajin ke lapangan Pak. Nggak ada satupun yang bisa ngajarin. Ya nggak? Gimana insting ini loh, udah harus diwacium nih cewek. Bener ya? Itu kan proses selling begitu ya nggak? Kalau you nggak tahu sinyal-sinyalnya, lewat dia. Ya nggak? Itu kita namakan skill. Keterampilan itu muncul dengan you lakukan berulang-ulang. Tangkap ya? Jadi di M3 ini saya senang, hampir penuh. Pakai bagaimana mengambil momentum. Dia bisa kok nggak bisa. Justru kalau you nggak closing, datang lebih pagi ke sini. Datang lebih pagi Pak. Ya enggak. Sehingga you udah siapkan, dengar dikit dapat, ya enggak. Dan itu langsung dipakai. Oke? Jelas ya? Oke. Niko udah jual berapa dari bulan April sampai sekarang? Api. Polis. Oke, jadi dapat agialan ya? Iya. Sekarang pertanyaan, dia nggak perlu agiat, you udah punya mobil belum? Udah, nggak pakai agiatnya. Tapi Pak, you ambil itu Pak. You ambil itu Pak. Apakah you ambil, beli nggak beli belakangan Pak? Tangkap ya? Tangkap ya? You bilang, gua pemenang dulu nih, gua pemenang agia, ya nggak? Apa lu beli nggak beli itu belakangan Pak, ya nggak? Betul ya? Lain kalau you udah punya mobil, misalnya AM nih, tetap jualan ya nggak? Udah punya 2 mobil, beli itu agia. Boleh nggak saya beli? Boleh. Harus nggak saya beli? Harus. Kenapa? Itu mobil pemenang gua kok. Ada kontes ya nggak? Kalau kemarin gua beli mobil Mercy, mobil itu dari overriding, dari komisi. Tangkap ya? Saya kalau lihat, wow, jadi itu lambang-lambang orang kan lihat dia menang loh tuh, jual 20 dalam 3 bulan, kan itu Pak ya? Ya nggak? Sehingga you leader dilihat orang Pak. Bagaimana orang tahu bahwa you sukses? Jadi 400 sini ada ya? Sini dapat nih? Sini dapat nih? Hah? Sini dapat. Hah? Berapa sini? Gopek. Betul gopek ya? Yeah. Pas 99 gopek dah. You cari 100 juta lagi sampai lebaran dapet lu. Dan dia punya goal ya. Jadi push diri you gimana akhir bulan dapat cepet. Ya. Kebayang nggak? Kalau dia dapat cepet dalam 6 bulan Pak, 600
Akhir tahunnya berapa? 1 miliar. Saya menjadi top new agent loh. Yeah. Top rookie agent loh. You rookie ya? Yeah. Oh UM, Iya. ya? Kebayang nggak? Itu pribadi kan tutup dia 400 ya? Iya. 1 miliar loh. Jadi you punya dream, bagaimana gua tuh jadi 1 miliar. You punya premium. Jangan lihat komisinya Pak, lihat 1 miliarnya. Gua miliarder producer gitu. Ya? Oke ya? Dan you punya goal. Sorry, karena dia yang naik ke atas ya. Tadi kan dia sharing tuh, ya. Kita korek ilmunya ya. Sekarang kita harus kasih ke dia dong, ya enggak? Ya, jadi 1 miliar, nanti bilang saya, Pak, saya capai 1 miliar gitu enggak? Ya, itu dia ya. Nah, syukur-syukur jangan sampai Desember. Syukur-syukur minggu pertama Desember lebih cepat lebih baik. Ya. Karena yuk 5 bulan 400, Pak. Mesin belum panas ya. Begitu orang naik belum lari semuanya. Oke, ya. Kemudian ini bulan puasa ya. Betul nggak? Pesan saya, jangan terjebak dengan malasnya orang puasa. Oke? Jangan loh. Makanya saya roadshow hari ini adalah untuk membuat bangun you semuanya. Ya, seperti azan, bangun. Oke. Oh tadi CEO ya ngomongnya ya. Tadi CEO ya. Oke. Saya mau cerita sedikit apa sih CEO itu. Ya. Saya diminta sama Prudential Asia sebagai Chief Executive Officer untuk Indonesia. Di Indonesia ini ada 2 perusahaan Prudential. Satu Life namanya yang kita punya, satu lagi Eastspring yang mengelola kita punya PruSaver. Ya, betul ya? Yeah. Yang ngelola Top Up You, PruSaver, dia yang ngelola ya. Ya, oke. Mengapa saya diminta? Karena 100% uang yang dikelola oleh Eastspring itu hasil dari you semuanya. Ya, hasil dari you semua. Karena Eastspring ini mengelola supplier tunggal. Enggak supplier tunggal loh. Siapa suppliernya? Prudential. Salah. Suppliernya adalah agent. Iya. Suppliernya agent loh. Ya. Oke. Karena saya memegang agensi dan tahu Indonesia, saya diminta untuk pegang 2 perusahaan ini. Tukang cari duit dan tukang kelola duit. Ya? Yang cari duit mana? Asuransi, life. Yeah. Ya. Yang kelola duit, Eastspring. Ya. Sehingga saya kan nggak bisa dong saya kerja masuk ke dalamnya nggak, karena bisa mati saya nggak. Sehingga tugas saya mengelola 2 presidir ini Pak. Saya pegang kepalanya aja. Ya, apa strategiknya semuanya supaya hasilnya bagus. Oke. Saya nggak mau, saya harus cari presidir baru di live. Ya, makanya ada Gen Race. Itu saya bilang orang di Indonesia, saya bilang syaratnya 2, 3 sebentar. Orang internasional pengalamannya internasional. Kenapa? Kalau saya salah pilih, saya setengah mati loh sebagai CEO country. Ya nggak, saya cari siapa yang gue bisa pegang pada waktu ketopnya. Pertama, diketok dengan anggur. Dia tahu Indonesia. Ya nggak, kebayang nggak? Diketok dia nggak tahu, bengongnya. Yang kedua pengalaman CEO. Ya. Dan saya lihat di pasar nggak ada orang lokal yang bisa. Ya, harus pengalaman CEO dan juga pengalaman internasional. 3 ini yang saya cari. Tapi orang lokal di Indonesia ketemu 2 Pak. Saya hampir 25 tahun di asuransi jiwa ini, saya tahu loh orang-orangnya enggak. Kalau perusahaan lain CEO itu ganti. Ya enggak, ya. Akhirnya ketemu 2 orang Pak. Ya 2 orang yang tahu Indonesia, internasional tahu dan tahu bisnis dan cocok. Akhirnya kita lihat 2, siapa yang cocok? Melalui parpol atau melalui independen? Ya benar nggak kan soal begitu ya? Sehingga kita lihat siapa yang cocok ke saya kerjanya Pak. Yang saya lihat adalah kita discuss di Hong Kong sampai ke London. Yang kita mau adalah orang bukan otaknya aja pinter, bukan apa, tapi cocok nggak bisa kerja sama saya. Ya body chemistry.
Ya, sehingga saya memilih John Grace. Ya, you bisa lihat hawanya waktu meeting pertama ya. Iya. Ya, itu matching sama saya. Iya. Ya. Jadi saya bilang, lu hari ini jaga kandang ya. Gua mau keliling-keliling agensi. Iya, katanya. Jadi saya keliling-keliling, hari ini saya datang 3 agensi. Wow. Ya. Yang bos agensi masih meeting di kantor. Ya enggak, yang bos agensi pakai masih meeting di kantor. Gua lari lah, gua enggak. Dia di kantor ya. Ya, oke. Lengkap ya? Ya. Dan di satu pihak, Prudential Asia minta saya juga masuk di board director di live. Ya. Mengapa dia kasih saya board directors? Bukan untuk bayar gaji saya. Ada lagi bilang, Pak Ronald itu masuk ke board director supaya digaji dibayar Prudential Indonesia. Sialan itu ya enggak? Itu orang sirik aja ya. Oh iya, ya. The point adalah ini strategi G2, Pak. Ini saya discuss 6 bulan yang lalu, Pak. Bagaimana bisa membuat Prudential ini 5 tahun ke depan lebih maju, Pak. Yang ngerti asuransi di Indonesia kan saya, Pak. Saya tanya bilang ya, legend asuransi saya, Pak. Ya. Yang kedua, Prudential itu memilih jalur agensi, Pak. Ya, betul nggak? Betul. Kita memilih jalur agensi, Pak, untuk naikin sales kita. Memang perusahaan lain punya 4 jalur, Pak. Agency, bank, telemarketing, sama direct marketing. Suara, surat. Jual pakai muka, ya, kemudian jual melalui bank, jual pakai suara, telemarketing, jual satu lagi, jual cinta pakai surat. Ya, ya. Dan 4 ini mempunyai karakter yang khusus, produk apa yang cocok. Oke? Dan Prudential hampir 96% adalah melalui agent. Kita lihat industri Pak, industri ya. Saya di AJI, saya ngepalain channel distribution, Pak. Semua saya kepalain. Agent iya, bank iya, pakai surat iya, pakai suara juga ya. Ya. Saya ngelihatnya, Pak ya. Bisnis asuransi jiwa ini udah berputar, Pak. 55% sales asuransi jiwa ini dijual oleh bank. 55%. Ya. 55%, 45 agent. Yang 45 ini Prudential 65%, Pak. 64%. Jadi kalau 100 uang ini, 100 perak ya, 55 oleh bank, 24 oleh agent Prudential. Sisanya sekitar 20, 18 20 ini oleh 54 perusahaan yang lain. Oke? Lihat ya. Iya. Sehingga saya bilang, saya tetap dari dulu jalurnya lah independen. Independen nggak ya? Independen aja dong? Iya. Ya nggak, yang susah kan 100 juta. Door to door. Iya. Ya, melalui bank gampang. Deal sama bank, kasih duit di depan, jalan ya. Iya. Tapi dan banyak perusahaan, saya sebut namanya ya, EAE, yang gede itu di Indonesia kan cuma 3 ya. EAE, Allianz, AXA, sama Manulife. Manulife. Tiga-tiganya main bank kan semua itu. Main bank. Dan kontribusi banknya gede daripada agensi, Pak. Gede, Pak. Karena itu cara gampang, cara cepat, Pak. Cari jalan tol paling cepat udah ya. Dan itu bermain gila, Pak. Ya. Dan itu tempat lain, Pak. Bisa-bisa banknya 40%, Pak. Bank insurannya cuma 25%. Agensi cuma 25%. Ya. Sehingga fokusnya kemana, Pak? Bank. Yes. Cara gampang. Ya enggak? Rekan-rekan sekalian, tapi Prudential kita mengaminkan bahwa kita cukup dengan independen karena kita punya mesin pencetak, Pak. Iya. Karena kita mampu untuk merekrut orang yang banyak. Ya. Buktinya sampai papa minta agentnya. Mau minta agent. Oh, minta agent. Minta mau gue kasih ya, nggak jangan nyolong gitu ya. Ya enggak ya? Nangkap ya? Iya. Bener. Oh, minta agent. Apa saham ya enggak? Jadi itu menjadi joke di AJI, Pak.
menjadi Jogja AJI. Dan ini akan terus gini Pak. Ya. Akan terus. Oke. Jadi dan Prudential tetap kita agent Pak. Tapi Pak, kan ada bank insurance kita. Yes, tapi itu hanya pemanis Pak. Supaya dibilang kita ikut trennya enggak. Kalau enggak dikira kita kuno. Ya enggak, kayak Ahok. Ya enggak, independen maju, partai boleh juga gitu loh ya. Ya, tapi gue nggak mau tergadai dengan ini ya enggak. Ya, saya akan kasih semuanya untuk agensi. Oke? Sehingga, mengapa kita mau juga ke bank sedikit? Sehingga apa? Kalau you ketemu sama high class, gue juga punya hal gitu enggak? Itu kan banknya high class semua Pak. Nggak gampang agent masuk ke sini enggak? Jadi dia main tukar-tukar. Hari ini deposito, besok ke UN. Bener nggak? 3 bulan pindah-pindah, akhirnya jadi mucikari gitu Pak. Ya, nangkap ya. Dan agent saya paling takut Pak, main uang-uang gede itu Pak. Kita main kecil-kecil aja lebih banyak. Lihat strategi. Retail, financial. Oke. Nah, kembali saya punya tugas tadi. CEO country. Kemudian saya diminta juga, tapi Genres ini belum sebagai presidir Pak, belum lulus fit and proper test. Ya, begitu dia lulus, jadi sekarang saya masih presidir nih. CEO country udah, nggak perlu fit and proper test. Ya, nggak perlu ya. Tapi kalau dia lulus, baru dia saya serahkan presidir ke dia. Ya, oke. Tapi hari ini saya bicara ada orang agency, oke? Nah, saya diminta di Prudential sebagai wakil presiden director. Masuk ke board lah. Saya nggak minta jabatan lah ya enggak. Yang penting mereka kasih saya untuk bisa punya direction, bisa kasih direction Pak. Ya, director itu kan kasih direction Pak. Kasih guidance ya enggak. Kasih begini enggak. Sehingga saya dari segi hukum harus menjadi director Pak. Kalau nggak bisa saya. Ya undang-undang PT gitu Pak. Ya, sehingga saya masuk. Apa posisinya? Yang saya dengar adalah saya wakil presiden director, ya adalah whatever. Oke. Kalau you lihat kerja CEO country dengan wakil presiden director, apa benang merahnya Pak? Saya kasih tahu ini. Sekarang kan lagi ribut-ributnya di TV apa? Ahok ya? Independen atau parpol ya enggak? You ingat nggak sebulan yang lalu apa yang hot topic di TV? Itu TV. Ingat nggak? Ada satu polisi lalu lintas ya? Bener ya? Di Malang polisi lalu lintas, siangnya di polisi, sorenya pemulung. Iya, betul. Tangkap ya? Betul. Tahu ya? Tahu. Tahu Ibu tahu tuh ya? Tahu. Saya bicara pemulung di hari ini. Saya bicara pemulung di hari ini. Tugas saya sebagai CEO country adalah bagaimana you punya pro saver dikelola dengan baik ya. Okay. Jadi analoginya adalah itu botol plastik, Pak. Ya, jadi kalau seorang pemulung kan diambil dua ya, satu botol aqua plastik, satu lagi sampah yang basah-basah tuh. Yang basah-basah itu adalah premi asuransi. Yang basah-basah itu premi asuransi, Pak. Yang botol plastik itu adalah pro saver. Pro saver ini yang di botol plastik ini dikelola oleh Esprit untuk jadi panci. Jadi ember plastik. Kalau embernya bagus, untung nggak ke you? Untung. Gampang jual. Iya. Untung nggak kepada pemegang saham? Untung. Untung nggak ke nasabah? Untung. Di situ peran saya. Oke? Jelas ya, CEO country ya? Iya. Sekarang sebagai direksi di Prudential Life, apa tugas saya? Karena ujung-ujungnya saya terima duit loh. Yang saya kelola duitnya nggak? Mana lebih gampang? Banyakin duitnya dan kelola. Banyakin dong. Nggak? Banyakin dong ya nggak? Iya. Banyakin botol plastiknya dong. Iya betul. Ya nggak? Kalau saya punya banyak botol plastik, gampang kelola sana nggak? Yang tukang pulung siapa? Agent. Siapa tukang pulung? Agent. You kita semua ya nggak? Sehingga saya harus dekat ke tukang pulung. Betul? Karena tugas saya cari botol plastik. Menggedekan botol plastik. Tapi botol plastik itu bergabung dengan sampah basah. Yang namanya APE. Betul? Betul nggak? Betul. Botol plastik sama sampah itu APE ya? Iya.
Kalau botol apa namanya? Kalau yang sampah biasa namanya api. Api, ya. Ya, mau nggak mau, api-apinya udah dah, ya. Sehingga mau nggak mau saya harus dekat ke tukang pulungnya. Karena dia memeluk APE. Ya nggak? Padahal asuransi butuh api, saya butuh Saver. savernya. Dengan dua di combine, naik kan ya Pak ya? Sehingga tugas saya hari-hari apa nanti Pak? Kedua aja, ngelola duit ya, pakai dua tangan presiden ini ke bawah, satu lagi yang ke lapangan adalah ke tukang pulung. Makanya hari ini saya kesini. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Ini sangat strategik sekali Pak. Ini kita diskusi 6 bulan yang lalu di PCA Pak. Gimana caranya untuk membuat desa ini bagus lagi Pak? Ya. Dan celakanya saya umur 60 tahun diminta lagi Pak. Ya, dibilang, Pak, saya bilang, saya kan udah 60 kan harus pensiun. Siapa bilang pensiun katanya? You yang bisa jadi terus katanya enggak. Jadi dia minta saya ambil ini Pak. Mengapa saya ambil? Mengapa saya ambil Pak? Bukan karena jabatan Pak. Bukan karena duitnya. Saya ceritain, saya sendiri Pak. Lu duit ini sampai mati juga nggak habis. Benar kan? Kepuasan kita, saya bukan di duitnya lagi Pak. Kepuasan saya adalah ngelihat seperti dia bisa punya motor di rumah. Itu dia Pak. Kepuasan saya adalah bagaimana agent-agent ini bisa kaya Pak. Bukan yang kaya tambah kaya. Kepuasan saya, yang saya bilang bukan membuat yang kaya tambah kaya Pak. Kalau tambah kaya, nggak dapat energi balik dari dia. Iya. Nggak ada anti-agingnya Pak. Anti-aging. Saya ditanya, Pak, you kok bisa begitu ya nggak? Apa olahraga nggak pernah olahraga saya Pak. Sport nggak? Ya nggak, dia nggak tahu. Saya bilang anti-agingnya itu orang-orang baru. Apa orang baru? Saya presentin dengan pokoknya saya bilang orang baru aja deh. Otak mereka apa bilang cewek baru ya nggak? Yang benar adalah memberikan kepuasan kepada agent-agent yang baru Pak. Menjadikan kaya. Yeah. Salah satu di Pontianak dulu datang dengan motor ya, sekarang punya mobil, puas gak tuh Pak? Puas. Puas Pak. Puas Pak. Itu kepuasan yang nggak bisa dibeli dengan duit Pak. Ya, kemarin saya Sabtu sampai jam berapa? Jam 9 malam saya pulang. Ya enggak. Segi staff ngapain gua kerja? Ya enggak. Jadi kita berpartner kemarin dengan si Mansur. Siapa Bu ya? Siapa namanya? Yang Muslim? Kiai Yusuf Mansur. Jadi dia diundang kasih tausiah di tempat itu. Saya datang, wah seru juga. Akhirnya saya jadi kiai yang lain gitu. Kiai asuransi bagaimana penyelesaian sukses. Kiai. Dapat dong enggak? Nyambung semua. Katanya kemarin, nah ini saya ulang ya. Doa dan sedekah. Doa. Topiknya doa dan sedekah. Oke? Doa itu harus wajib hukumnya. Bagi saya, bagi you semua, doa itu artinya apa Pak? Fokus kan? Fokus kan? Fokus kan? You akan fokus. You lakukan puasa untuk apa doanya? Yusuf itu bilang, bawa, lu minta mobil, doa untuk bayar mobil, minta pada yang punya. Minta pada yang punya. Yang punya mobil itu bukan potensial, Tuhan yang punya. Kalau lu minta ke dia, jadi. Saya bilang, that's a goal nggak mobil itu? Yeah. Dengan you doa, fokus nggak itu? Fokus Pak. Doa itu bagi saya 5 kali sholat sehari itu sama dengan M3 Pak. You datang sini, merefokus. Ya, fokus. Nah, pertanyaannya, bisa nggak you fokus setiap hari Pak? Kalau di agama, untuk jaga jangan masuk neraka, jangan sampai dirayu oleh setan, 5 kali sholat sehari ya. Iya. Betul. Bagi kita, you siapa yang jaga you supaya fokus Pak hari-hari? Di sini yo begitu di luar pergi ke sana, pergi ke sono ya nggak, betul nggak? Dan ingat, agent yang nggak produktif itu jualnya gosip Pak. Nggak ya? Gosip, apalagi pakai WA, pusing kepala dah lu dah. Ditanya saya nih ya, saya bukan orang nggak pakai teknologi. Saya tidak akan pernah buka WA kepada orang-orang yang selektif itu saya. Siapa saya selek?
yang positif, ya enggak, yang bisa menguatkan saya. Yang kedua, saya cari informasi, Pak. Jadi dua, ya enggak, yang bisa memberikan positif kepada kita. Jangan pagi-pagi dulu dapatnya yang aneh-aneh, Pak. Wow, pagi-pagi hati kita masih berkembang, Pak. Ya. Kalau ada, you jangan baca dulu yang negatif-negatif, Pak. Buang di pinggir-pinggir, cari yang positif dulu. Orang Cina bilang, kakek saya bilang, you jangan belanja dulu pagi-pagi, uang masuk dulu baru belanja. Nah, sial katanya. Ya enggak, dapat duit dulu, masuk dulu baru keluarin. Jangan keluar baru masuk. Betul nggak? Masuk dulu baru dikeluarin. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? You lihat ini ya. You lihat ini statement mereka itu bisa dikembangkan nggak kemana-mana, Pak? Betul nggak? You lihat ya, itu jelas kok. Uang you jangan dikeluarin dulu, masukin dulu uang keluar, masuk uang masuk baru dikeluarin. You ambil tukar uangnya dengan lain, sama Pak. Sama itu. Prinsipalnya jangan you kasih sesuatu sebelum you dapat. Tangkap ya? Jangan keluarin dulu, masukin dulu baru keluar. Oke? Ya. Jadi untuk you jangan pagi-pagi you nggak dapat positif energi dari dia, you udah kesedot, Pak. Hilang nggak? Pernah nggak you merasakan itu? Apalagi capek malam, apalagi bini ngomong nggak di kamarnya. Jadi dia kan dibakar, kena bensin, bong, jadilah seharian mati. Tangkap ya? Tangkap ya? Oke. Jadi harus doa. Doanya ini menguatkan kita, oke? Ya. Nah, sekarang bagi kita doa itu memfokuskan ya. Memfokuskan terhadap you mau. Kan doa orang kan Pak, gua tolong ya supaya nggak masuk neraka kan gitu ya kan? Positif kan? Kita kan bilang, Allah, saya minta ke you, terima saya di surga. Enggak, Tuhan, saya mau masuk surga, kan enggak? Kan you minta ke dia. Kan nggak pernah, Tuhan, ya dah kalau nggak gua masuk neraka aja kan itu dah. Ya enggak, positif ya. Dan itu fokus nggak ke objektif, Pak. Jadi fokus ke objektif dalam doa, masukin dalam bisnis kita. Oke? Yang kedua, sedekah. Nah ini kalau saya bicara doa ini panjang nih Pak, waktunya nggak banyak. Cuma pendek-pendek aja. Sedekah ini persis seperti dalam bisnis kita. Ya, sedekah itu apa? Sedekah itu apa? Kasih duit ya? Ya, memberi. Kasih duit dulu depan, baru kasih ke belakang ya. Terima ya. Kerja kita begitu nggak sebagai agent? Kerja kita begitu nggak? You terakhir ke nasabah, dia dapatkan kenikmatan, wah anakku nanti melayang-layang, dapat duit sekian, enggak? Iya. Baru you dapatkan komisi, betul? Betul. You sedekahkan dulu ilmu you ke dia. You kasih tuntas, baru dapat komisi, benar? Jangan you komisi di depan loh, bubar Pak. Kasih dia, ya. Itu kita bilang DP. Dia bilang DP sedekah itu. Di sana lebih gila lagi dia bilang. Kalau you jangan bayar duit, udah dapat duit. Dapat juta, baru sisihkan 10% ya, sedekahnya ya. Dikresin juga persepuluhan ya. Persepuluhan ya, sama. Tapi dibalik sama dia. You bayar di depan dulu sedekahnya. Gila kan? Jadi, sebelum dia dapat sejuta, you kasih dulu 100.000. You kasih DP dulu kan. Artinya apa Pak? Kalau you kasih DP ke orang, mau nggak mau you cari Uber banyak dong. Nangkap ya? Dalam insting bisnis begitu nggak? You kasih dia dulu, mau nggak mau you Uber dong. Ya nggak? Ini ada cara kerja dealer mobil Pak. Baru saya tahu, dia ini dulu kerja tukang jual mobil Pak. Ya dia belajar dari orang Cina katanya. Ya, jadi tukang cari mobil pagi-pagi. Dia bilang nih, gue mau jual 50 ya. Kalau lu dapat 40, gue kasih lu 2. Uber orang. Gua kasih DP dulu 2. Di Uber kan tukang salesman masuk kampung cari mobil orang. Ya. DP yang harus dikasih dulu ke nasabah. DP-nya apa? Adalah UP. Kan DP itu. Kamu duit benar, DP maksudnya. Enggak. Itu yang harus kita kasih dulu. Sebagai leaders, ke agent, apa yang kasih dulu Pak? Ilmunya. DP dulu tenaga, ya enggak? Join visi, discuss sama dia, kan ke overriding dapat di depan.
Overhead dapat di belakang, enggak? Cara berpikir kita DP itu kita kasih dia, Pak. Ya, itulah sedekah. Jadi balik, jangan sedekah kasih belakang, tapi di depan gitu. Ya, sehingga waktu you kasih, wow, power naik apa? Power naik apa? Kalau you kasih nerangin ke orang, power naik apa? Walaupun belum jangan rasa pintar. Benar nggak? Benar nggak? Karena you mau kasih dia, mau jadiin dia, Pak. Mau nggak mau you belum jadi pintar juga. Yang tahu pintar blow on kan berdua aja. Karena aku lebih pintar dari dia yang blow on enggak kan itu kira-kira. Then the step you naik, Pak, sebagai leadership. Oke? Jelas ya. Jadi saya mau masuk ke satu lagi, bagaimana mensukseskan you di bulan Lebaran ini. Ada apa di Prudential sekarang? Agent, ada apa di Prudential sekarang? Sampai sekarang, sampai akhir bulan, ada apa? Satu polis, dapat? 250.000. Oke, Uber itu? Yes. Blow on. Ini ya, agent dulu ya. Yang Uber, tunggu Pak. Yang Uber, jangan 250.000-nya. Itu kan top up-nya, Pak. Oke? Ada kontes ABCD, apa itu? Ya. ABCD, bukan sirup ABC lo ya. Yang D berapa? 360. Wah, hafal deh duitnya, 310.000. 360.000 ya. Berapa harus capai berapa? 4 polis. 4 sampai 5 polis. 4 sampai 5 polis. Berapa? 4 sampai 5 polis. Blow on. Lu jangan lihat dari 6, 4 aja. 4 sampai 6, buang 6-nya, 4 aja Uber. Benar nggak? Yeah. Nangkap ya? Jadi hari ini, dari April sampai sekarang, kalau dia udah jual 20 lebih, kalau depan juta ya nggak? Kalau baru jual 2, yuk tambah 2, itu aja kok. Jangan minta 5 ya nggak? Syaratnya 4 kok minimum, benar nggak? Ngapain cari yang susah? Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi tolong dilihat ABCD yang paling bawah aja, apanya tuh? Syaratnya? Yeah. Nangkap ya? Lihat yang paling bawah, dapatnya berapa? 360.000, 4 kurangin gue dapat berapa? Ya enggak? Kalau kurangnya 1 gimana? Uber dong? You jual 1 dapat berapa? Tambah 2,5, coba menjadi 610.000. Itu goal. Nangkap ya? Nangkap ya? Nangkap ya? Kalau ke atas Samsung. Samsung berapa harganya? Oh, ada setia. Ada. Ini ya. Ini nggak bisa ini mesti dihafal oleh kepala. Baca di bawahnya. Oke ya, ini dibuang ya. Ini dibuang ya. 5 juta. Sekarang tuang, lihat aja depannya ini loh. Yang enak depan belakang nggak enak. Oke ya. Lihat di sini aja ya. Lihat depan ini, lihat Samsung 12,5, 15, oke? Iya. Kurang berapa yuk? Ya enggak? Bisa kurang 3, ini menjadi 2,5 juta. menjadi berapa? 2,5 juta. Menjadi 2,5 juta. 2.750.000. Top up 250 ya enggak? Ya. Karena begitu you issue 1 dapat 250. Menjadi naik deh. Nangkap ya? Nangkap ya? Yes. Ya, kurang 2 dong. Kalau saya jual 2, approve dapat berapa saya? Tambah? Ya. Jadi teman-teman, you lihat yang you punya aja. Cocokkan tabel preminya sama you. Umur berapa you cari berapa kurang. Nangkap ya? Nangkap ya? Ya. Itu kan SQS tuh. Itu kan quotation pakai sistem. Ya. Pakai juga kuno aja dah. You berapa umur you, berapa jual polisnya, kurangnya berapa, ada tabelnya. Udah jelas ya? Ya. Oke? Tahu ya? Ibu ini udah jual berapa? April Mei. 23. Ya? Kalau nggak ada ya Uber ini udah 4. Ya nggak? Nangkap ya? Uber 4 ya, ya. Jadi setiap orang punya ini berapa goalnya. Beda-beda dong. Duduk boleh sama-sama loh. Ya nggak? Tapi beda-beda kantongnya. Ya, jelas ya? Yang ini ambil ya? Ya. Kurangkan berapa yang dijual di bulan April dan Mei. Oke? Ya. Kamu berapa? Piko. Berapa? Dia lebih dari jualnya. Iya. Ini. Enggak. Ini kok di atas, Pak? Enggak, saya nggak mau. Gini ya. Yang saya mau adalah you punya goal dalam otak dan hati you, Pak. Jangan di kertas begini. Ini orang accounting punya hitungan, Pak. Ya, oke. Yang saya mau
Di rumah you punya berapa uang kurang lagi? Itu dia. Jangan dikasih tahu leader baru tahu Pak. Nggak jadi itu. You harus masuk di otak you goal you apa. Oke? Ya. Nanti kalau nggak hafal-hafal buka sebenarnya. Ya jelas ya. Tiap orang harus tahu goalnya berapa. Ambil yang ini aja nih. Ya jelas ya. Ya. Yang saya kasih tahu di sini, saya nggak buka siapa yang hebat, siapa yang nggak hebat. Yang saya cari siapa yang mau jadi hebat. Kalau tadi data tadi, lu lihat, oh dia hebat dari gua. No, itu nanti kita lihat akhir bulan. Oke? Ya, you lihat sekarang, you siapa? Saya di sini bisa nggak ini? Bisa. Itu baru gua naik di sini. Ya. Ya nggak, ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Jadi tiap orang lihat di mana posisi you, kurangnya berapa. Ya, dan lihat duitnya. Itu aja satu. Ya? Oke. Yang kedua, leaders. Saya nggak mau profesor. Mesti hafal luar kepala. Ya kan? Hafal luar kepala aja nggak masuk lah, apalagi nggak masuk dalam hati, Pak. Iya. Ya, nangkap ya? Pak, goal itu mesti ada excitednya, Pak. Ya nggak? Oke? Di bulan ini, kalau leaders UM minimum di bulan Mei, UM, SUM dan AM direct unit, oke? Di bulan Mei minimum UM 20 juta. SUM 25 juta, you catat yang you punya aja lo ya. Yang UM itu catat yang UM. Nah, you hafal aja berapa you punya bulan Mei. Ya, minimum 20 juta, oke? Ada 30-an. Sekarang UM dulu nih ya. Kalau misalnya di bulan Mei you 25 juta, saya ya, you tambahkan 50%, 37,5, you dapat 3 juta. Oke. Ya, lihat you punya bulan Mei, approve, tambah 50%. Ya, minimum 20 juta. Ya, 15 juta nggak bisa, nggak main. Ya, kalau 15 juta sebulan UM udah ke laut aja pergi dah. Nggak dapat duit di sini. Ya, kita mau yang kelas, bukan kelas. Kalau nggak, ngapain jadi UM? Ngapain ya? Ngapain jadi UM? Ya, jadi kalau 20 juta, anggap 20 juta nih ya. Jadi di bulan Juni berapa? 30 juta dong. 30 juta berapa polis? Tiga. 30 juta UM berapa polis itu? 3 sampai 5. Berapa? 3 sampai 5. Berapa? 3 4 sampai 5 ya? 4. Nah. Oke, ini UM ya. Minimum cari UM 4 polis, oke? Ya. 4 atau 5 lah ya. Ya. Jelas ya? Api lo ya. Botol plastik kan hitung lo ya. Oke ya. Oke. Sekarang SUM minimum 25 juta. Iya. Ya, tambah 50%, 37,5 dong. Berapa polis? 6. 6. Oke. UM you harus cari minimum 6. 6 SUM. Ya, tergantung you punya Mei ya. Ini rata-rata ya. Nanti lihat you punya ya. AM berapa you bulan Mei? AM Dari unit lo ya. No, saya tanya ke dia berapa. Syarat kita minimum 30. 30 ya. Taruhlah you punya 35 misalnya. Iya. Ya, AM harus lebih pintar dari SUM. Ya dong, ya. Ya enggak, 30, 35, 40 lah ya. Iya. Jadi mau nggak mau 60 ya. 60-an. 60, jadi berapa polis? 8. 10. 8 sampai 10. Benar? Ya. Ini patokannya. Jadi nomor HP saya Rinaldi 468. Oke, you cukup pakai satu nomornya tergantung you punya posisi apa. UM fokus 4 aja, SUM 6 dan AM 8. Oke? Ya. Jelas ya? Simple. Oke, jelas ya. Dapat berapa ini? Dapat 3 juta. 3 juta dapat. Oke? Saya mau setiap leader di sini dapatkan 3 juta. Setiap leader. Ya? Oke? Mau tahu gimana caranya? Nah, sekarang itu caranya. Terus mau nggak? Mau. Saya tahu caranya saya tahu ya. Oke. Ingat ya caranya. Bulan ini adalah bulan puasa, ya. Yang kedua libur sekolah. Oke. Momentum 2 ini tambah dekat nggak orang sama anaknya, sama bini, sama keluarganya. Ya, Ya, betul. saya nggak gampang kejual. Oke. Pasarnya itu kebuka. Orang mau beli asuransi untuk anaknya, kaitkan tuh anaknya loh.
Jangan you kaitkan tuh you, jangan kaitkan tuh bapaknya ya. Kaitkan semua untuk anaknya. Jadi hasilnya tuh anak sekolah, untuk anaknya dah ya nggak ya. Misalnya kalau sudah papa, untuk anak sekolah UP-nya. Bawanya ke anak-anak semua ya. Oke? Bulan puasa tambah dekat nggak orang sama anak? Dekat. Mengapa? Lagi ajarin. Mengapa? Kalau you non Islam jelas anak libur, wah apa main-mainnya nggak? Iya. Saya nggak punya anak, tapi cucu adik saya ya nggak datang dari Medan, mau nggak mau datang ke rumah, main pak, main nggak? Saya terpaksa 1 minggu main sama dia nggak? Iya. Mengapa? Karena baru dia, iya udah gede juga nih anak. Iya. Ya nggak? Tadinya nggak jarang ketemu nggak? Pergi pagi pulang malam dia nggak? Dia tidur kita bangun ya nggak? Betul. Betul. Saat dengan liburan tambah dekat nggak dengan anaknya? Tambah dia tahu, oh ya anakku kok main-main aneh-aneh sekarang ya nggak? Udah pintar ngomongnya apa-apa yang otak dan lainnya nggak? Di bulan puasa juga begitu nggak? Iya. Bulan puasa gitu nggak? Kapan orang tuh dekat dengan anaknya pak? Liburan, Makan sahur. sahur. Pagi-pagi loh, ibu bangun matang ngantuk salah masak kecap pakai keju udah. Ngotot ya. Cepat deh, wah anak udah kumisan loh. Anak baru begini begitu nggak ya nggak? Disitulah masuk sellingnya pak. Karena itu udah dibentuk, oke? Momentumnya ada begitu, oke? Yang kedua, itu adalah positif pasar. Yang kedua, celakanya bulan puasa ini pendek waktunya ya untuk jualan, oke? Itu negatif, oke? Benar nggak? Terutama yang Muslim. Kita mau pakai momentum buka puasa, tapi waktunya pendek. Saya kasih tahu. Jakarta jam berapa buka puasa? 6:04 ya? Iya. 6:04. You jangan harap 6:04 dibentukkan ngomong. Setengah 6 selesai. Setengah 6 selesai. Karena dia perlu cuci apa ambil wudhu, kan masuk gereja ambil apa dulu bersih-bersih ya. Dia nggak mau dengar you ngomong lagi, ya. Dan kita ada nggak di tayang Metro TV? Ada. Apa? No. Apa? Iya, tapi ada nama potensial dan cashback-nya di situ kan? Iya. Ya, cashback. Ada cashback di situ, ya? Ada. Di Metro TV. Ya pokoknya itu dah ya. Itu support kita. Cashback kayak ya. Jadi ada 3 poin. Bulan puasa, dekat sama anak, pasar bagus, ada cashback. Oke, 3 itu mainkan. Jadi strategiknya adalah untuk leader. Ini saya cerita ini. Saya waktu di London, kira-kira 2 bulan yang lalu, waktu Jokowi di London, ya, Jokowi di London itu saya di London. Jadi hari Selasa atau Rabu, dia itu pagi-pagi dia breakfast meeting dengan siapa? Investor yang udah taruh duit di Indonesia, termasuk Indonesia. Ada 15 company. 15 company diundang face to face. Face to face 15 orang makan pagi sama dia. Oke. Yang saya bilang itu apa itu Pak? Face to face duduk. Oke. Satu ya. Jam 10 dia grand BOP. Group selling dia. Ya. Pagi-pagi mini group selling. Siang-siang grup selling ada 400 orang Pak. Kemudian banyak dayang-dayang dari Indonesia. Kadang-kadang dia bilang, gua nggak mau loh orang muka-muka lu di depan. Jadi kita waktu duduk, di depan-depan. Waktu di Belgia, ternyata orang Indonesia tuh duduk di depan. Gua nggak mau, gua mau lihat orang asing di depan. Karena gua mau jualan. Lengkap ya? Jadi the point adalah apa artinya Pak? Pagi-pagi itu mini group selling. Siang-siang group selling. Ya, 10 group selling. Pertanyaan strategi kita adalah bulan puasa, waktunya pendek, ya, setengah 6 selesai. Jam berapa ya undang? Jam 4. Jam 3. Mau datang setengah 4? Setengah 5. You punya waktu aja 30 menit, Pak. Iya. Jualan. Jualan you waktu 30 menit. Apa kita mau? 3 juta loh. Iya. Ya enggak? Agent juga mau capai itu kan? Iya. Ya enggak? Dapat 250% ya enggak? Caranya apa? Mini group selling. Ya, ini group selling karena waktunya pendek. You group selling cukup 30 menit Pak, 30 menit selesai. Gimana caranya? Berbisik ngomongnya. Ya, kalau sekarang kan group selling 100-200 tuh, ya enggak? Iya. Sekarang jadi speaker siapa? Semua yang mau 3 juta. Oke, semua leader. Ya, semua leader bergerak sama-sama. Bikin. Gua AM, gua urus dari unit gua aja. SUM dari unit gua aja.
You ada dari unit aja ya nggak? Jadi you bikin satu meja aja, 10 orang udah selesai. You jadi pembicara di 1 meja 10 orang. Nangkap ya? Iya. Kan waktunya pendek Pak. Iya. Ya nggak? Ini ide saya kasih di Makassar. Ya bikin begitu ya. Satu saya pesan, Pak, ini nutup 84 juta. Hah? Saya kaget, kok dikit amat? Baru saya ingat, Pak, ini 10 orang Pak, yang beli 6. Sampai nggak 3 juta? Sampai. Satu malam, sampai nggak? Sampai. Dan agentnya berapa orang? Cuma 2 Pak. Hah? Dapat nggak dia? Dapat. Dapat Pak. Itu yang saya lakukan, be smart man. Ya, tapi Pak, saya nggak pernah bikin grup selling. Ya nggak? Yang jago Pak Ariento. Bener nggak? Itu kan kalau ngomong 1.000 orang, 8.000 orang nggak? Ini kan berdua berbisik-bisik. Ya nggak? Bener nggak? Kalau Pak Ariento ngomong kan 8.000 orang, itu analoginya gini ya. Dia laki-laki tapi ada janda tuh, janda Jawa, janda Arab, janda apa. Bener nggak ya toh? Nangkap ya? Ada perawan juga. Dia harus mungkin yang janda Arab Pak, cuma saya. Kita kan nggak bisa ya nggak? Gua belum apa-apa ya nggak? Ya nggak? Nggak bisa ya nggak? Belum pengalaman ya nggak? Tapi kan nasabah gua itu masih perawan. Walaupun orang Arab kan masih perawan ya Pak. Sehingga dia juga belum nggak ngerti kan, bener nggak? Gua lebih ngerti dari dia. Ya, jadi mental you adalah you presentasi 10 orang aja kan dia nggak ngerti. Ya nggak? Kan nggak dibanding-bandingin ya nggak? Kalau you presentasi di 8.000 orang ada leader di situ, orang tuh takut ya nggak dibanding-bandingin ya nggak? Tapi ini kan you berbisik di kamar berdua, nggak tahu kan nggak? Dan you minta bahannya dari Pak Ariento. Ada bahan kulit, ada kopi, lancarin aja begitu dah. Nangkap ya? Nangkap Bu ya? Jadi caranya gimana? Nah, dari Prudensial bayar kan ya? Bayar nggak? Prudensial berapa Prudensial bayar? Maksimum 5 juta per event. Berapa orang? 10 pun udah boleh. Hah? 500.000 per orang? Enggak, ini grup selling. Iya, saya deh, nggak tahu. 5 juta, berapa orang yang harus ada di situ? Pengajuan sih 30 ke atas, Pak. 30, oke 30 ya. Berarti lebih 150.000 per orang. Nangkap ya? Nangkap ya? You jangan berpikir 30 orang, 10 aja. Iya. 10 ya. Tapi kan dia minta 30 orang. Kok nggak kalau duitnya? Nah, kalian dia. Iya. Bikin satu restoran ya, yang gede, 3 meja, pojok meja sana 10 orang, pojok sana, pojok sana, ya selesai lah. Jadi pusing. Kenapa? Karena mini grup saya nggak pakai layar, ya nggak? Pakai itu aja laptop, selesai ya nggak? Nangkap ya? Nangkap. Jadi you cari satu restoran, bikin 5 sekaligus, pojok sana, pojok sini, pojok sana, udah. Jangan dekat ya nggak? Kita suaranya nyambung. Ingat waktu 35 menit loh. 30. Ya, untuk yang muslim kemana bawanya? Jangan bawa hotel bintang 5. Pesan saya jangan sekali-sekali bawa hotel bintang 5 Pak. Karena wah tendensinya wow buka gaya-gaya ya. Ibu buka di restoran. Iya. Di restoran. Kapan? Saat orang nunggu ngantri pulang macet Pak. Jakarta macet loh. Bener nggak? Ini you yang muslim. Kapan dibuka puasa nggak di rumah kan? Nggak keburu kan? Ya nggak di tengah jalan kan? Yuk sekarang apakah bikin di kulkas? Nggak tahu saya nggak. Ya nggak. Cari di pojok-pojoknya nggak. Ya. Sehingga dia ini merasa iya daripada gue macet pulang, udah kasih makan sama orang Prudensialnya nggak? Bener nggak? Dikasih buka puasa, oke? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Boleh dekat masjid? Boleh. Alhamdulillah disuruh bikin. Ya nggak di aula masjid, ya? Saya pernah ngajarin ini dulu waktu kita launching PruEdu. Protection. Ya, bikinnya di mana? Bawa satu-satu orang unit ngenteng ke sekolah-sekolah kantor lurah, nggak bayar Pak katanya. Nasi bok aja katanya. Bawa ke kecil. Ya, boleh nggak tempat pengajian tuh? Boleh, itu ya pakai, ya nggak? Jadi sedia nasi, setelah buka puasa baru kasih dia ya, ngomong dulu. Ya nggak? Pojok-pojok itu loh. Ya, oke. Nah, dan the strategicnya adalah mini group selling untuk dapatkan 3 juta, oke? Ya, sehingga agent dapat berapa? Itu dapat duit tadi ya, tambah 250.000 ya nggak? Si leader dapat 3 juta,
Nasabah ke siapa? Cashback. Cara ngomongnya gimana? Oh, cashback nggak ngerti gua apa tuh kamu. You inget ya, nasabah lu gak pinter-pinter amat lo ya enggak? Bener nggak? Jangan berharap pinter-pinter pakai nasi deh enggak? Apa ngomongnya? Cashback. Siapa udah nyampein cashback? Jadi gini, Pak, Prudential saya mendapatkan jatah bulan Ramadan aja Pak. Oh iya dong, jatah saya nggak banyak Pak, tapi saya kasih ke Bapak. Tahan dulu, apa itu? Pak, saya punya satu mengingatkan Bapak untuk membayarkan kelanjutan premi tahun kedua. Punya alarm Pak, sebesar 1 bulan premi asuransinya Pak. Nanti Bapak akan diingatkan di bulan ke-13. Ini dibayar sama Prudential Pak di bulan ke-13. Nggak sekarang Pak. Iya ya. Kalau cashback sekarang kan, padahal kita kasih bulan ke-13. Bulan 13 mengingatkan dia untuk tahun kedua. Wake up, azan. Sama Pak, azan gitu loh ya. Nah, sehingga tahun kedua memastikan Bapak mempunyai polisi kita berkesinambungan. Itu namanya cashback Pak gitu loh. Ya kan? Ingat dibuka kita nggak ngerti nama cashback Pak. Tapi di bulan ke-13 gua ngingatin Bapak bahwa tetap Bapak punya terproduksi sampai tambah 1 bulan gitu. Ya, oke. Jadi apa strategi kita? Doa you apa? Doa you goals capai berapa polis ya? Jelas itu dulu. Mana tuh? Di mana posisi you? Ya ABC tadi. Jelas itu goal. Doanya sana ya enggak? Kemudian caranya gimana? Mini group selling. Siapa yang bikin? Leaders ya. Tiap leader bikin. Jangan takut dah. Mungkin awal pertama takut nggak pernah dua masuk aja ya enggak? Sekali 2 kali jadi pinter ya enggak? Jadi aja dah. Ya kayak pertama kali pacaran nggak bisa jadi juga ya enggak? Kan you yang ngerti ya enggak? Daripada you door to door temenin agent, kumpulin dia. Jadi dah. Tuh bawa 10 pasang kan tutup 5. Iya. Ya enggak? Ya butuh 4 kok. Nah, ya sehingga 3 juta 1 malam. 3 juta semalam loh. Pak boleh nggak Pak? Kayak si Niko, gua bawa nasabah gua dimsum pagi-pagi 10 orang, boleh nggak? Boleh. Boleh, ya nggak? Langsung dia dapat 1 juta semalam. Ya nggak? Dan itu yang bikin you cari top agent tuh, cari 2 miliar. Itu caranya. Tiap malam boleh kan? Boleh bikin. Ini group selling ini saya terapkan idenya 30 tahun yang lalu. Yes. Waktu itu di Banjarmasin susah jual asuransi. Kemudian saya punya 1 orang, dia itu bukan broker, dia menghubung orang untuk pinjam duit. Kan nggak gampang pinjam duit di bank, pengusaha kayu itu ya, nggak gampang. Dia tuh main pinjam duit di antara toke-toke. Ya. Dia tuh hobinya main ini, main band. Tuh, main apa tuh? Drum. Jadi waktu saya kesana, Pak, yang malam-malam Pak, nongkrong kita gini, kemana? Ya kebayang nggak itu 30 tahun di Banjarmasin, nggak ada nightclub, di hotel di mana gitu, main band ya Pak. Udah gila juga nih temenin dia nggak? Begitu deh, saya mau teman you, tapi lu ajak teman nasabah lu. Gimana caranya Pak? Lahirlah mini group selling. Ya, waktu itu 1,5 juta you taruh duit dulu. 1,5 juta, you undangkan 10 ya. 2 nasabah you, 5 calon nasabah. Modalin 1,5 juta, 5 nasabah, 2 nasabah, 5 calon nasabah. Duduknya silang-seling. Jadi yang jualan siapa tuh? Dia buka nasabah, masuklah katanya kan toke-toke itu kan sama uang pinjam duit. Dia tahu berapa dia dapat 5 PC Pak. 5 PC. Preminya 3,5 miliar Pak. 5 PC. Jadi bisa lakukan ya. Jadi itu mini grup selling berbisik jualannya. Ya. Jadi yakinin goalnya apa, strategiknya apa, dan Prudential dukung. Ya. Yang saya mau dengar nanti dari dia nih ya. Ada berapa leader yang daftar mau bikin grup selling, mini grup selling. Jadi gimana caranya? You jangan kirim surat lah. Bosan orang kirim surat. Pakai itu aja. Pakai email. Ya cepat ya nggak approve cepat. Jangan kirim lagi, hilang tengah jalan, belum lagi messenger ya nggak. Aduh, bikin messenger nggak buka puasa ya. Pakai itu, pakai mana tuh? Nah, itu kok tahu ya. Ya, yang saya mau dengar laporan dari kapan yang pertama dapat duit.
Oke, ya. Dan ini tolong di GAU ini dibikin satu goal bahwa kita mau semua leader dapat 3 juta tambahan. Ya, sehingga bulan kemarin saya sudah bagus 5,2 miliar sebulan. Iya. Ya, saya mau gak muluk-muluk jadi 6,5 aja, tambah 25%. Tapi kalau dilakukan kayak tadi itu bisa 2 kali lipat loh, bisa 50% naik loh. Oke? Udah, pokoknya kalau naikin 25% gampang, naikin 50% main gitu aja. Tiap orang bergerak jadi kan? Berapa leader sini? 289. Hah? Ini jam hampir. Saya hitung ya. 289. Kita hitung nih ya. Satu orang kasih segitu aja. 2 minggu ini berapa? Iya. Hah? 1.800 ya? Iya. Betul? Betul. Betul nggak? Kurang 11 kurang 66. Jadi 1.734. 1.734. Semua. Gila. Betul ya? Dia butuh satu kali premier rata berapa? Ini rata-rata 1 juta. Dapat yuk kira-kira segini. 1.700 kali 9 juta berapa? 6 loh nih. Ini berapa ini? 17 kali 9? 17 kali 9. 15 toh? Iya. Benar nggak? Jadi dapat hampir 15,3 miliar dalam 2 minggu. Setengah aja dah. Ya nggak? Seperempat dah. Ya nggak seperempat deh nggak? Dapat 4 juta. 3 seperempat. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Naik kan 50%. Jadi sekarang yang kita mau tiap orang dapat 3 juta. Kalau nggak mau, kalau nggak merasa ya. Jadi siapa yang dapat 3 juta bayar makan loh. Jadi yang nggak dapat bayar makan, bener nggak? Itu goal kita ya. Iya. Sehingga kita mau setiap orang 3 juta. Oke nggak? Oke. Amin nggak itu dah? Amin. Just do it. Mini group selling, cashback untuk nasabah, dan ada kontes buat agent. Itu aja kok. Pakai momentum libur sekolah dan libur lebaran. Dan satu lagi ini ya. Mungkin nanti ada lebaran lagi ya. You kalau lebaran kan pada liburan nih. Ya nggak? Pulang mudik, pulang apa? Waktu you lebaran, pulang kemana-mana jangan lupa bawa SPJ. Jangan lupa bawa SPJ. Ya. Karena yang pulang itu, yang pergi dari keluar dari Jakarta 2. Satu pulang mudik, satu lagi pura-pura ya. Dua-duanya punya duit. Kalau yang pulang mudik, show effort dong, hebat dong. Saat dia pulang ke Pontianak, cepetan dah, ya enggak? Kan pakai baju baru apa semuanya. Tunjukin, lu kaya, gua kasih, oh kaya. Jadi dia butuh aktualisasi diri kekayaan. You tinggal bilang, oh you kaya kok, makanya di polisi sekian. Itu. Nangkap ya? Ya. Nangkap ya?